kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu topik 1, ruang kolaborasi, di mana isinya adalah memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Bima Semana sebagai moderator. Saya Ayu Wulandari. Saya Zahra Saksanula. Saya Abdul Lestari. Saya Nisa Yusifara. Baik, selanjutnya untuk kasus 1 akan oleh Kanju. Baik, untuk kasus 1 itu ada tentang, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari rata-rata atau mean ya. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari rata-rata pada suatu soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang Anda telah siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Di sini ada pertanyaannya untuk kasus yang pertama itu, menurut Anda, apakah yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kami menjawab ada 3 kemungkinan yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yaitu yang pertama, peserta didik sudah memiliki pengalaman dalam mengerjakan soal sebelumnya dan telah berlatih dalam mencari nilai rata-rata. Latihan ini membantu mereka memperkuat pemahaman tentang konsep ini. Yang kedua, peserta didik telah benar-benar memahami konsep dasar tentang bagaimana mencari nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Yang ketiga, peserta didik mungkin telah mengembangkan keterampilan analisis yang memungkinkan mereka untuk mengenali pola dan hubungan dalam data yang lebih baik. Ini memudahkan mereka dalam menentukan langkah-langkah yang benar tanpa harus mengikuti langkah-langkah yang diajarkan secara langsung. Baik, untuk poin B akan saya jelaskan sendiri. Jadi poin B pertanyaannya adalah sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, jadi setelah dijelaskan sebelumnya bahwa teori yang berkaitan dengan metode yang guru gunakan di kelas itu adalah teori belajar sosiokognitif. Nah, metode teori belajar tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Misalnya, cara membuat sayatan, kemudian cara menimbang zat, dan cara menggunakan alat. Untuk melatih keterampilan tersebut dapat dilakukan dengan cara guru harus memberikan contoh atau demonstrasi terlebih dahulu, dan kemudian siswa akan mencoba untuk melakukannya sendiri. Hal ini sesuai dengan teori belajar sosiokognitif. Nah, jadi teori sosiokognitif itu dikemukakan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa kepribadian seorang anak belajar dengan cara meniru perilaku orang yang dilihatnya atau melalui pengamatan. Sebagai contoh tadi, dalam menimbang zat, peserta didik akan mendapatkan demonstrasi terlebih dahulu oleh guru. Kemudian, peserta didik akan meniru langkah-langkah yang dilakukan guru tersebut untuk menimbang zat. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik mendapatkan pengetahuan melalui proses modeling atau peniruan. Baik, untuk materi selanjutnya, kasus 2 akan dijelaskan oleh Azahra. Ya, baik, untuk kasus kedua ada pertanyaan bahwa Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya, yaitu belum bisa berhitung dengan lancar. Untuk poin A, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Sedangkan untuk poin B, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk poin pertama yang A,
dapat dilakukan oleh Rina adalah sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Jadi sebagai peserta didik kelas 1 SD yang diajarkan oleh Rina belum bisa berhitung dengan lancar. Berdasarkan kasus di atas, pada kelas 1 SD, peserta didik masih dalam tahap pengenalan konsep matematika dasar, termasuk berhitung. Yang dapat dilakukan oleh Rina adalah mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan. Anak-anak pada usia ini memiliki karakteristik diantaranya belum mampu memusatkan perhatian, gemar bermain, menyukai keadaan alam, senang mendengar cerita, dan gemar meniru. Ini menurut Sabani tahun 2019. Rina dapat menggunakan bahan dan media yang ada di sekitar berupa benda konkret untuk mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Sebagai contoh, untuk memahami konsep berhitung, Rina dapat mengajak peserta didik berhitung dengan langkah kakinya, menghitung benda sekitar. Selain itu juga, untuk konsep penjumlahan dan pengurangan, Rina dapat mengkonkretkan bilangan atau angka menjadi benda yang nyata, yang umum ditemui misalnya dengan permen, kelereng, dan juga setelah itu untuk memahami konsep dasar, kemudian dilakukan kegiatan latihan sebagai bentuk pengulangan atau pembiasaan. Baik, untuk selanjutnya akan kasus 2, pertanyaan nomor 2 akan dijelaskan oleh Kak Astuti. Baik, di pertanyaan nomor 2 itu ada mengapa Anda menyarankan hal tersebut. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi kami menyarankan kepada Rina untuk melakukan pembelajaran melalui kegiatan latihan berhitung menggunakan media yang ada di alam dan mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan. Karena anak SD kelas 1 masih tergolong tingkat rendah, yakni usia 6-9 tahun. Anak-anak pada usia ini memiliki karakteristik diantaranya belum mampu memusatkan perhatian, gemar bermain, menyukai keadaan alam, senang mendengar cerita, dan gemar meniru. Referensinya dari Sabani Jurnal Pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Anissa. Lanjutannya adalah di mana tadi kami menyarankan bahwa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar atau alam, salah satunya contohnya tadi permen ya, langkah kaki, bisa kelereng kayak gitu. Kemudian dan mengemas pembelajaran menjadi menyenangkan bagi siswa SD kelas 1. Hal tersebut juga sesuai dengan teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik yang berfokus pada perubahan perilaku. Peserta didik memiliki kemampuan berhitung sebagai hasil dari proses pembelajaran yang disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus berupa lingkungan belajar, yaitu menciptakan pembelajaran yang menarik dan respon oleh peserta didiknya. Selain teori itu, dengan menggunakan bahan dan media pembelajaran yang ada di sekitar siswa, contoh lainnya adalah menggunakan jari ya berhitung. Dalam menghitung serta diimbangi juga dengan kegiatan bermain, di mana kegiatan tersebut menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, meniru perilaku sesuai dengan teori belajar sosio kognitif pada siswa kelas 1 SD dalam mata pelajaran berhitung. Untuk kasus 3 akan dijelaskan oleh Kak Yuni. Oke, baik, untuk kasus 3, Madi adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan untuk yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Baik, jawaban kelompok kami, karena di kasus tersebut tidak disebutkan kelasnya itu di kelas berapa, apakah di sekolah SD atau di SMP dan SMA. Nah, kami meninjau ternyata teks deskripsi itu diterangkan di SD di kelas 3, tapi subtemanya itu adalah tentang tempat umum, di mana di sana itu adalah membicarakan tentang menyusun paragraf. Nah, jadi pertimbangan dari latar belakang kasus tersebut, keputusan Made itu menurut kami sudah tepat, karena di kelas 3
di kelas 7 SMP itu juga ada topiknya tentang jelajah Nusantara, di mana subteksnya itu adalah tentang teks deskripsi. Nah, di mana mengingat daripada tingkatan dari kelas 3 SD dan 7 SMP ini, mengingat bahwa karakteristik daripada siswa itu masih rendah. Nah, lalu karakteristik siswa tersebut itu mencakup waktu reaksi untuk menerima informasi itu akan dominan, itu akan lambat. Nah, jadi keterbatasan dalam berpikir kritis mengenai tentang bangunan-bangunan pencakar langit tadi itu sulit untuk bisa dibayangkan oleh peserta didik. Sehingga sesuai dengan karakteristik siswa, siswa itu lebih dominan senang akan cerita-cerita dan gemar terhadap keadaan alam. Kemudian, guru memberikan contoh yang mencakup daripada aspek budaya Bali. Seperti tadi dikatakan tentang menceritakan pantai dan makanan khas. Nah, ini juga salah satu memperkaya pengalaman pembelajaran siswa, di mana ini membangun apresiasi tentang keberagaman budaya mereka. Selanjutnya, dalam kasusnya, meskipun guru menjelaskan teks tentang pencakar langit tadi di ibu kota, relevansinya tidak langsung terhubung terhadap kehidupan sehari-hari siswa, di mana siswa kesulitan untuk membayangkan di mana sih bentuk dari bangunan pencakar langit tersebut. Lalu, keputusan guru dalam menyajikan hal tersebut mengenai pantai dan makanannya itu juga memberikan keuntungan, di mana kalau dia makanan kan khasnya kan mereka sudah pernah makan. Oh, ketika gurunya menjelaskan, mereka makin mengenal, oh ternyata cita rasa dari makanan yang mereka gunakan itu bisa dikaitkan dengan materi yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari nomor 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawabannya, prinsip yang digunakan oleh Made dalam kasus tersebut adalah prinsip yang terdapat pada teori belajar behavioristik, yaitu dengan adanya penguatan atau reinforcement, yang merupakan beberapa hal yang memperkuat respon. Respon itu kan ada dua, ada yang negatif, ada yang positif. Selain itu, pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih mudah menangkap materi yang disampaikan sehingga berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Di sini kami akan